Hai guys, jumpa kembali di JS TV bersama saya Johan Sanjaya dalam rekap alur cerita film yang berjudul City Under Siege yang dirilis pada tanggal 12 Agustus tahun 2010, dibintangi oleh Aaron Kwok, Betty Sue, dan Jackie Woo juga Nona Jang, dan bintang antagonis yang super keren Colin Chiu. Untuk mengetahui bagaimana keseluruhan kisahnya, mari kita lanjut aja kepada ceritanya. Let's go, ngintip dulu guys. Kisah ini diawali dari sebuah gua hantu pasca akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 di daratan Malaysia. Nampak manusia mutan yang diciptakan oleh para ilmuwan di bawah tekanan tentara Jepang yang sadis, yang mana diciptakannya manusia mutan ini bertujuan untuk memperkuat tentara Jepang pasca invasi kemanusiaan. Bekerja sama dengan Nazi Jerman, meski pada akhirnya seluruh pasukan Jepang ditarik mundur tanpa syarat sebab Amerika Serikat menekan Kaisar Jepang dengan dijatuhkannya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Scene pun beralih pada tahun 2010 di Malaysia. Nampak seorang badut sedang melucu dan memperkenalkan dirinya sebagai pendekar pisau kembar. Namun aksi impiannya sejak kecil itu nggak terwujud pada saat itu, sebab kakak Su, kita panggil saja dia Chow, gak ingin ada jagoan kedua yang akan jadi idola di panggung sirkusnya. Nampak si badut itu pun sedang diikat seperti babi guling di atas panggangan, dan mendapat ancaman dari kakak Chow apabila masih punya mimpi jadi pendekar pisau kembar, maka kakak Chow tidak akan segan-segan untuk mengakhiri hidup si badut tersebut. Paman Tak memanggil dia sebagai Sani. Paman yang sayang dengan Sani memberinya uang dan menyuruhnya pergi ke Hong Kong. Namun Sani masih saja keras kepala karena dia ingin menjadi seorang idola. Saat Sani termenung, malam itu pun melihat ada beberapa gerakan yang mencurigakan. Sani pun mengejar orang itu, namun alangkah kagetnya Sani saat melihat orang itu adalah Chow bersama gengnya. Ini adalah area terlarang untuk umum di Malaysia guys. Setelah dinamit diledakkan, seluruh penjaga pun dihabisi. Ini misi gila bagi Chow dan kawan-kawan. Wu terperosok dan hampir saja dibunuh oleh temannya Chow. Namun Chow punya ide untuk memanfaatkan Wu. Kini Wu dijadikan ujung tombak oleh Chu saat yang dicari oleh Chow dan kawan-kawan ditemukan. Chow pun menyuruh Wu untuk membukanya. Wu yang polos pura-pura tangannya sakit, namun temannya Chow memaksa. Wu terpaksa menurutinya. Dengan yang berdebar, benda yang mirip dengan bom itu dibuka. Kini Wu disingkirkan oleh mereka untuk kemudian dilenyapkan. Namun saat benda yang mirip dengan bom itu pun ditemukan lagi, Chow pun membukanya dan itu adalah bahan kimia yang akan merubah mereka menjadi mutan. Biar ku perjelas dulu ya guys, ini merupakan cairan biokimia, yaitu cairan senyawa yang dapat mengubah DNA manusia, bermutasi dan akan mengubah bentuk manusia dan kekuatannya menjadi makhluk yang mengerikan. Termasuk Wu atau Sani pun terpapar radiasi asap kimia yang merubah Wu menjadi manusia setengah mutan. Kini Wu melarikan diri dari kejaran Chow dan polisi Malaysia saat di sebuah kapal, sebuah cairan kimia berbahan racun dan senyawa yang kebal racun bersatu membuat Wu semakin tak sadarkan diri. Kapten kapal pun melemparkan Wu ke laut sebab dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan penghuni kapal.
Dan di sisi lain, Chu bersama temannya pun sedang mengalami kontraksi berat akibat biokimia tersebut. Singkat cerita, Sunny atau Wu terbangun di pantai yang dekat dengan pelabuhan dan dia nampak sangat idiot, sepertinya sedang kelaparan. Sunny yang menemukan ikan asin pun terus melahapnya hingga diketahui oleh para nelayan dan akhirnya mengejar Sunny. Sunny yang kabur dipertemukan dengan seorang gadis cantik, pengemudi mobil yang sedang sedikit bermasalah. Sunny yang baik hati pun membantunya dan gadis itu pun mengantarkan Sunny. Dia bernama Angel. Sedikit perbincangan di dalamnya, dia bilang, aku sebenarnya tidak gendut, dan pada akhirnya pun sampai di rumahnya. Sunny yang kecapean pun terus tidur dan inilah yang terjadi. Di scene lain, mobil yang sedang melaju dan bertugas mengantarkan uang dirampok oleh perampok profesional. Berita perampokan pun tersiar di televisi, namun terlihat sepasang kekasih tengah berbincang bersama direktur kepolisian. Mereka berdua pun berjanji untuk saling menjaga dan saling melindungi. Pemberitaan Angel di TV yang ratingnya menurun membuat Angel dipanggil oleh pacarnya yang sekaligus atasannya tersebut. Angel sadar bahwa dirinya mulai dicampakan karena gadis yang lebih muda ini. Di sisi lain, Sunny yang baru bangun tidur kaget melihat dirinya sudah kembali normal. Di dalam cermin terlihat memang wajahnya sudah kembali ke masa lalu. Saat menelpon, Sunny pun melihat keajaiban bahwa setiap pergerakan nampak jadi slow motion di depannya. Bahkan dengan mudah Sunny menangkap makhluk penghisap darah tersebut. Saat memikirkan segala hal yang terjadi pada kehidupannya, sepertinya Sunny adalah salah satu orang yang beruntung sebab kameramen melihat Angel ada di dekatnya dan mereka dipertemukan kembali oleh alam. Getaran otak yang saling terhubung dengan sinyal dari otak lainnya, kini naluri yang diatur oleh alam bawah sadar Angel dan getaran otak saling terhubung satu sama lain. Daya gravitasi itu pun telah menarik Angel ke dekat Sunny. Pandangan Sunny sangat tajam, mampu melihat jarak 2000 meter dengan jelas. Sunny pun melihat dengan jelas di dalam ruangan Polwan sedang disandra. Sebuah benda yang dilempar mampu menembus dengan begitu akurat. Saat Angel sadar Sunny ada dalam sebuah masalah, Angel pun menarik lari Sunny yang polos. Kini Sunny pun dipublish oleh Angel. Rating TV yang sudah semula turun pun kini kembali naik. Sunny yang mulai terkenal kini mulai sangat rentan bahaya. Bahkan kini Su dan kawan-kawan pun menemukan keberadaan Wu atau Sunny bersama Angel. Pertarungan pun tidak dapat dielakkan. Beruntung saja detektif Jack selalu memantau pergerakan Sugeng bersama kekasihnya datang dengan membawa injeksi berisi vaksin untuk melawan biokimia yang ada pada tubuhnya Su dan geng.
这顶盖干得那么大，我去把你吧。Dinilai sama saja dengan Sugeng, Sunny adalah seorang mutan yang mungkin berwatak jahat, namun Sunny adalah orang yang baik dan istimewa. Darah yang dimiliki oleh Sunny mampu meredam kejahatan senyawa yang ada pada biokimia tersebut. Kini Sunny dilepaskan dari ikatannya. Sunny pun sangat jadi bahan perbincangan. Semua masyarakat menganggapnya sebagai pahlawan. Pemerintah membebaskan Sunny dan impian Sunny pun terwujud. Disclaimer ya guys, impian Sunny cukup sederhana saja, cuma ingin menunjukkan kepada ayah tercinta bahwa dirinya itu mampu menjadi pendekar pisau terbang. Namun kini menjadi Sunny sangatlah melelahkan. Angel yang bangga kenal sama Sunny kini hubungannya makin dekat saja. Hubungan sinyal energi alfa yang menghubungkan mereka sejak pertemuan di area nelayan tempo hari kini sangat kuat. Mereka berdua sanggup mengorbankan perasaan lelahnya, lesunya, laparnya, ngantuknya untuk membuktikan bahwa mereka saling menyayangi. Berbagai syuting iklan Sunny pun kerjakan. Dari mulai iklan pencukur bulu, vitamin, inhaler, acara masak pun di TV dilakukan. Detektif Jack yang bersama kekasihnya pun terus memantau Sugeng yang mulai kontraksi terlihat di sebuah markas persembunyiannya sedang melawan rasa sakit. Berbanding terbalik dengan orang yang Su benci, Sunny justru dieluk-elukan, disebutnya pahlawan dan sangat sukses. Juga banyak disukai orang. Su yang muak melihat itu semua pun memutuskan untuk membunuh Sunny. Menurut Su, darah Sunny pasti memiliki antibodi. Namun ternyata darah yang dimiliki oleh Sunny tidak sanggup untuk menetralisir virus yang ada di tubuhnya Chow. Angel yang kehilangan Sunny panik dan hanya bisa istighfar. Lalu detektif Jack yang tidak tahu kekasihnya terluka terus saja ngomel Nona Zhang yang berakhir fatal. Sementara Sunny yang terluka parah, tubuhnya sanggup meregenerasi dengan cepat. Nona Zhang sudah berpulang, jasadnya yang dikremasi sekaligus dengan mobil kesayangannya. Bukan tanpa alasan, detektif tidak ingin dia terus mengingatnya. Sepertinya detektif ingin berhenti dari pekerjaannya. Namun Sunny bilang dia baru sebentar saja menjadi pahlawan. Sedangkan kini dia sudah kehilangan kekuatannya. Itu artinya dia kehilangan mimpinya. Beruntungnya detektif bersedia melatih Sunny dalam mengasah kemampuannya Sunny. Sunny pun sangat antusias dalam belajar ini.
Sementara di kota, kekacauan terus terjadi di mana-mana sesuai dengan judul film, yaitu Kota di Bawah Pengepungan Para Penjahat. Angel yang memikirkan nasib kekasih hati terkonek dengan Sunny yang melamun sambil melatih kemampuannya. Kenangan pun terus memenuhi ruang imajinasinya ataupun ruang hayalannya. Aku pikir mereka memang serasi dan penuh semangat untuk cinta. Sampai mati kisah ini kan ku jaga hingga berakhir nafasku, putih cintaku untukmu. Sampai mati dirimu kan di hatiku, tiada mungkin untuk terganti walau semua telah berlalu. Angel yang tengah melamun ditelepon oleh Chow. Angel pun merasa dendam dan berniat untuk membunuh Chow. Intrik pun dibuat dan Angel. Angel， 你，我哋做一對一生一世，冇用嘅，跟我走。Angel yang mendorong Chow lalu menembaki dengan pistol dari jarak dekat, berharap bisa mati sama-sama, namun Chow sangatlah kebal. Bagaikan mimpi bagi Angel sebab orang yang dia sangat khawatirkan justru datang jadi dewa penyelamatnya. Dan tarung pun tak terelakkan, namun Jack pun mengakhiri kehidupannya dengan meledakkan bom. Sunny yang mengejar Angel lalu dihadang oleh Chow dan mereka berdua bertarung di jalanan. Namun saat ingin melemparkan pisau, tetapi malah Angel yang terbang dan ini adalah masalah besar. Angel yang benar-benar geram menabrakkan mobil kepada Chow. Namun Chow adalah orang yang luar biasa hebat karena dia adalah mutan. Sunny yang dilema akhirnya menyelamatkan orang yang ada dalam mobil. Namun pisau menembus Angel yang ketika itu Angel ada di hadapannya karena ingin menyelamatkannya. Sunny yang sudah kehilangan senjatanya mengambil sebuah pecahan kaca dan adu lempar pun terjadi. Sunny yang terhujam pisau mencoba mengeluarkannya dari belakang dan melemparkannya kembali ke Chow dan ya, skill yang jarang dimiliki oleh pendekar konvensional pada umumnya akhirnya merobek bagian punggung yang menjadi sarang virus dan mengakhiri pertarungan ini. Beruntungnya Angel hanyalah pingsan dan itu cukup membuat Sunny merasa bahagia. Itulah tadi rekap alur cerita film yang berjudul City Under Siege. Pesan yang bisa kita ambil dari video ini adalah serakah, takabur, ujub, ria, dan nista juga jahil zolim terhadap sesama. Itu semua mungkin akan menyenangkanmu sesaat. Namun itu benar-benar penyakit hati yang menggerogotimu dari dalam, dan pasti akan menyengsarakanmu, bahkan membunuhmu. Oke guys, saya Johan Sanjaya undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Ngapurane
kekarepanmu koyo wanita liyane. Urip butuh berjuang, ora koyo drama Korea, nanging isiake sing kudu tau yakni. Tresno ora butuh ngucap janji semati, nanging kudu iso njogo ati. Percaya tresnoku, janjiku sing lagi berjuang kanggo bahagiane sliramu sing tak sayang-sayang. Ojo medhot janji jaganan tresnoku iki, aku terus berjuang.